Ya baik, sekarang kita akan belajar tentang selalu mengucap syukur. Apa? Selalu mengucap syukur. Siapa di sini yang suka bersyukur sama Tuhan? Aku. Contohnya? Contohnya mana sih tahu? Hah? Siapa di sini pernah mengucap syukur sama Tuhan? Oke, Alvin, apa Alvin? Contoh mengucap syukur apa? Misalnya seperti apa? Apa Alvin? Contoh biasa aja. Misalnya sedang apa? Berdoa. Ya berdoa saat apa ada? Ada Mau apa? Ibadah. Nah, misalnya ada makanan, kita apa? Berdoa. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur itu tidak perlu sesuatu yang wah atau yang mewah, tapi sesuatu yang sederhana. Seperti kita bangun pagi masih bisa bernafas, harusnya kita apa? Bersyukur. Ada enggak orang yang tidak bisa bangun pagi? Tiba-tiba pindah alam. Ada ya? Nah, pernah dengar ceritanya kan? Meninggal malam-malam pas bangun pagi, dibangunkan ternyata sudah meninggal, sudah ke surga ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita syukuri dan tidak perlu hal-hal yang mewah. Hal-hal yang sederhana, bisa bernapas itu juga bersyukur. Misalnya kita bisa sekolah, bersyukur enggak? Ada enggak orang yang tidak bisa sekolah? Ada dong. Kita bisa makan satu kali aja satu hari, bersyukur enggak? Bersyukur. Ada enggak orang yang tidak bisa makan satu hari? Ada. Jadi hal-hal kecil seperti itu. Kita punya teman walaupun banyak, misalnya kita punya satu bestie aja, bersyukur enggak? Bersyukur. Karena ada orang yang tidak punya bestie sama sekali. Bahkan di mana-mana itu jadi apanya? Jadi musuhnya. Jadi kita bersyukur. Atau mungkin kita tidak punya mama, kita cuma punya bapak, bersyukur enggak? Bersyukur juga karena banyak anak-anak yang yatim piatu, tidak punya mama, tidak punya bapak sama sekali. Atau kita punya rumah yang walaupun tidak mewah tapi punya rumah, bersyukur enggak? Syukur. Ada enggak orang yang tidak punya rumah? Ada dong, bahkan ngontrak kemana-mana ya. Nah, jadi kita bersyukur kalau untuk sesuatu hal yang sederhana sekalipun. Ayo kita buka Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 21. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Lukas sudah? Pasal 21. Lukasnya sudah dapat? Sudah. Oke. Cari 21. 21 ya, angkanya itu yang besar. Itu berapa sudah, Pin? Lewat sudah. Ada di sini 20 atas. Ayat berapa, Bu? Pasal 21 sudah, ayat 1 sampai 4. Pasal 21 Ayat 1 sampai 4. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Ya, Pasal berapa? pasal 21. 21-nya sudah dapat? Pasal loh. Pasal itu yang besar tulisannya. Iya, Angkanya. iya. Belum ada, Bu. Ayo sini. Pasal 21. Biasanya Ini loh baru pasal 3. Ya, Lukas pasal 16. 21 ayat 1 sampai 4. Kalau ini halamannya di, ya betul, ayat 1 sampai 4. Nih, Bu, yang ini dulu ya. 206. Ayat 1 ini sampai ini, ya. Ini sampai ini. Ayo kita baca sama-sama. Ya, baca sama-sama ya. Ayo bergabung ya, Alkitabnya bergabung. Ya. Dari ayat 1, ya bahasa Indonesianya ya, dosa bahasa Inggrisnya. Ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengamukan orang kaya Sama-sama Alvin. melihat juga seorang yang miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata
mereka. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Lanjut. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, berkat yang dari kekurangannya. Nafkahnya. Ya, jadi ceritanya itu tentang apa? Janda miskin. Janda miskin sedang apa? Janda minum Kasih apa namanya? Memberikan apa? persembahan. Persembahan. Terus apa yang Yesus bilang? Alvin, apa yang janda itu? Apa yang Yesus bilang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ya. Walaupun mungkin kira-kira kalau orang miskin itu kira-kira kasih persembahannya berapa ya? Banyak atau sedikit? 1.000. Nah, mungkin bisa 1.000, 2.000, 3.000 mungkin ya. Tapi waktu itu janda miskin itu memberi berapa peser di situ dijelaskan itu sangat sedikit sekali kalau menurut orang kaya. Tapi menurut Yesus itu adalah persembahan yang terbaik. Karena apa? Semua yang dia miliki itulah dia berikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Jadi kalau kalian melihat kisah ini, Alvin sama siapa nih? Fokus. Kalau kalian melihat kisah ini, kira-kira ibu janda ini bersyukur atau tidak? Bersyukur walaupun dia apa? Kaya atau miskin? Miskin. Walaupun dia miskin. Nah, apa sih bersyukur itu? Sekarang ibu kasih tahu. Bersyukur itu misalnya berbelas kasihan, ada rasa cukup, rasa puas, bermurah hati. Apa kalian sudah miliki? Ada rasa cukup? Sudah cukup? Ada rasa puas? Atau kalian bermurah hati? Hah? Siapa? Siapa? Bibi. Oke. Ya, Terus? jujur teman. Ya. Jadi mengucap syukur juga itu adalah mengampuni. Apa? Mengampuni. Oke. Mengucap syukur itu rendah hati juga. Apa? Rendah hati. Dan juga apa? Memperhatikan kebutuhan orang lain. Oke. Siapa masih ingat cerita tentang Yusuf? Di perjanjian lama, bukan Yusuf yang kalian kenal temanmu ya, bukan. Tapi Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf itu kenapa? Yusuf adalah salah satu anak siapa? Yakub. Yakub punya berapa anak? 12. Salah satunya adalah Yakub, yaitu anak waktu itu adalah anak terakhir sebelum Benyamin lahir ya. Jadi anak terakhir, terus dia merupakan anak kesayangan. Ya, jadi dia lebih dikasihi oleh ayahnya ya daripada saudara-saudaranya. Nah, suatu hari Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Mereka memberikan laporan palsu kepada bapaknya kalau Yusuf sudah apa? Mati. Ya, di Mesir Yusuf apa? Dijadikan seorang betul, seorang budak. Jadi bukan lagi orang yang bebas ya. Kalau orang budak itu dia bekerja sebagai pegawai istana, membantu apa waktu itu? Membantu pegawai-pegawai di Mesir. Bahkan waktu itu dia difitnah dan dipenjarakan. Nah, Yusuf mengalami masa-masa yang senang atau sulit? Sulit, tapi hidupnya fokus kepada Tuhan. Dia selalu mengucap syukur, ya. Dia tidak pernah mengeluh, "Aduh Tuhan, kenapa aku dijual oleh kakak-kakakku yang Tuhan jahat sekali." Tidak. Tuhan, kenapa aku harus bekerja sebagai budak? Dia tidak pernah mengeluh seperti itu, tapi dia mengucap syukur ya kepada Tuhan. Nah, suatu ketika dia menafsirkan mimpi raja apa? Raja Mesir. Iya, raja Mesir siapa namanya? Firaun ya. Dan setelah itu dia diangkat menjadi perdana menteri. Perdana menteri di sana ada. Perdana menteri itu adalah orang yang dipercayai oleh raja. Nah, ketika bangsa-bangsa lain mengalami kelaparan, keluarga Yusuf pergi ke mana? Ke Mesir. Untuk apa? Meminta bantuan. Membeli makanan ya. Nah, waktu itu sebenarnya kesempatan besar ya Yusuf untuk apa? Balas dendam kepada kakak-kakaknya. Tapi apakah dia lakukan? Tidak. Justru waktu kakak-kakaknya tahu kalau itu Yusuf, mereka takut dihukum lah, takut dipenjara, takut balas dendam lah. Kan dia berkuasa saat itu, bisa aja. Tapi dia malah bilang sama saudara-saudaranya, "Semua yang saya alami itu adalah rencana Tuhan untuk kebaikan kita semua." Jadi dia tidak pernah tuh, "Ya kakak ini dulu yang
yang siksa aku, sini sekarang kakak masuk penjara. Ganti Oh ya, ganti aku. Nah, tapi tidak. Dia bilang justru karena kakak-kakak melakukan kejahatan sama aku, Tuhan kakak-kakak merancangkan kejahatan, tapi Tuhan merancangkan kebaikan sehingga dia bisa memelihara keluarganya lewat dia menjadi perdana menteri. Coba waktu itu dia tidak jadi perdana menteri, bisa nggak mereka memperoleh makanan dengan mudah? Tidak. Ya, nah jadi kita belajar dari Yusuf bahwa hidup itu harus bersyukur. Hal jahat, hal baik, hal besar, hal kecil yang kita alami, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Percaya nggak? Kalau rencana jahat orang itu bisa diubah Tuhan menjadi rencana yang baik. Percaya? Percaya. Itu sudah terbukti di mana? Di Alkitab. Jadi walaupun keadaan kita sekarang sulit, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Ada nggak di sini yang merasa hidupnya sulit atau merasa senang-senang aja gitu? Tian mungkin merasa enak aja ya hidupnya ya? Mana ada? Apanya yang sulit? Cuekin. Siapa yang suka cuekin kamu? Nggak ada kan? Kalau soal makanan cukup lah ya? Cukup. Duit? Woi banyak ya. Keluarga? Menyayangi tak? Menyayangi ya? 50%. Kalau di sekolah? Semuanya sayang sama kamu? Ada yang yang maksudnya yang jahat apa gitu sama kamu ada? Banyak. Ada ya? Jadi itu yang menurutmu sulit. Kalau di keluarga aman aja rasanya? Aku sih di sekolah Enggak? Allah. Hah? Yang mana kamu merasa sulit di hidupmu apa coba? Nanti satu-satu ya yang bertanya ya. Dari Tian dulu. Yang merasa kamu kayaknya aduh aku kayaknya kurang bersyukur di sini tapi tadi disuruh bersyukur jadi bersyukurlah. Kira-kira apa? Yang sulit gitu. Kesulitan di mana? Makanan, kekurangan makanan, pakaian, teman, kekurangan apa? Atau apa sih yang menurutmu kamu tuh enggak bersyukur? Kayaknya aduh kenapa aku begini ya? Aduh apa ya? Masih mikir ya? Coba ada yang sudah bisa mikir yang maksudnya yang hidupnya apa? Pikirlah dulu. Aku ada? Yang menurutmu hidupmu tuh aduh kenapa sih aku begini gitu nah? Ya aku susah dua bu. Apa? Teman ya susah berteman. Tapi ada saudara sendiri pak. Nah, saudara keluarga. Tapi kalau untuk teman nggak punya teman akrab gitu. Ada aja ya. Jadi berarti nggak kesulitan teman. Sulit juga. 50%. Udah. Jadi minus. Oh minus teman. Itu gimana sih pak? Ya nanti kamu pikir dulu bagaimana ngomongnya. Dari siapa dulu? Turun di situ. Ya, gimana? Ada enggak sulit? Apa? Kita lagi Jujur. Dapat jujur ya. Susah nangis. Susah nangis ya apa-apa. Apa Mariam? Apa? ingat sama Indan sering cuekin. Oh, kakakmu dia ingat sama Indan suka cuekin atau suka ganggu? Ganggu, marah. Oh, itu ya kesulitanmu ya. Tapi kamu bersyukur punya kakak mereka. Kadang-kadang apa namanya? Malas gitu ya punya kakak seperti itu ya. Ya, tapi ada baiknya enggak mereka tuh? Apa baiknya enggak? Kasih uang. Oh, iya. Ya berarti bersyukur ya untuk itu ya. Tapi kadang enggak bersyukur malah suka diganggu. Oke, ayo sekarang Priska. Apa lagi? Aku sudah jawab. Apa yang kamu enggak syukuri sebenarnya yang suka kamu sesali atau kayaknya aduh jengkel kah, sulit kah atau apa gitu. Terserah dalam hal apapun boleh. Sering diganggu. Sering diganggu siapa? Lian. Oh kakakmu juga masalah ya kakak ya. Kenapa kakak jadi masalah ya? Tapi ada baiknya enggak kakakmu? Enggak ya. Kayaknya dia tuh suka ganggu gitu aja ya. Tidak ada baik-baiknya ya. Duit pun aku yang kasih. Oh duit pun kamu yang kasih? Iya. Luar biasa kamu. Ya oke, tadi sudah nih. Alvin? Tidak ada semuanya. Yang kamu keluhkan dalam hidupmu? Hidup ini susah sekali. Hah? Nggak ada yang susah-susah dalam hidup? Yang kamu jengkel apa? Belajar. Jengkel belajar? Woi, belajar mobil. Ipin gimana Ipin? Apa yang sulit dalam hidupmu kira-kira?
Sulit belajar, sulit duit, itu sulit teman, atau sulit saudara, atau sulit apa? Atau sering sakit-sakitan. Apa ya? Kesehatan kah? Enggak juga. Kalau lihat bapak sakit gitu itu menurutmu sulit nggak? Ya sulit ya, sulit, susah ya, kasihan ya. Ya itu salah satu sih yang dulu ya. Tapi mungkin ada yang lain. Kesulitan apa? Ada mana ya sih? Kurang teman. Enggak ya? Banyak sih banyak, tapi Suka ganggu. Gak ada yang pasti. bukan masalah jantungnya. Apa namanya itu? Nggak pas. Mungkin sih terus gimana? Ayo setting lagi, setting apa ding? Menurutmu yang kamu rasa sulit dalam hidupmu yang membuat kamu kayaknya kurang bersyukur? Ada Hah? Teman, kenapa dia suka ganggu? temennya juga tiba-tiba pukul. Oh. Ada. Ada nggak di kita di sini? Ada. Ada kita di sini. Ada. Ini. Bukan, saya tahu. Cewek. Iya dong. Iya. Ini nih Bu. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Bu? Aku tahu. Iya. Kau tunjuk pakai mulut terus terang. Iya nggak Priska? Enggak. Katanya kamu suka Sama ganggu Opin, Bu. langsung pukul, ah? Opin, tapi aku sering bantu. Opin itu siapa? Anak Pokoknya Aceh, abang- anak abang- Aceh. Oh. Anak Aceh. Tapi kalian balas nggak? Balas nggak? Enggak. Kalau kalian balas kalian sama loh dengan dia. Tapi Nggak ada lapor. bedanya. Tapi lapor. Ya kalau lapor siapa? Guru. Ya nggak apa-apa lapor guru. Yang penting jangan balas. Kalau kalian balas berarti sama. Enggak sama. Nggak ada bedanya. Ya udah. Ya jadi memang dalam hidup itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang. Ya, Tapi kalau cancel ada. ya tapi kita tetap harus bersyukur. Percayalah seperti siapa tadi ya? Yakub kok Yakub sih? Yusuf. Yusuf. Ya seperti Yusuf. Dia pertama mengalami hal-hal yang sulit, tapi ternyata apa? Di ujung-ujungnya Tuhan menyediakan hal yang baik. Jadi tetaplah menjalani hidup karena kita belum selesai. Ya, perjalanan Tuhan bersama kita itu masih panjang. Ya, perjalanan kita itu selesai kalau kita sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan ke surga, itu baru selesai. Jadi tetaplah kita apa? Mengucap syukur. Nah, sekarang kita akan diskusi atau ibu minta sumbang saran sama kalian. Kalian pilih ya, kalian pilih nih. Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, pilih satu atau dua kegiatan untuk mempelajari tentang teknologi atau telepon. Kegiatan berdasarkan metric plan dalam menentukan kecerdasan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, bentar loh ya. Ini sudah kok ini kemarin ya kita mengucap syukur. Nah sekarang kita buat lagu untuk mengucap syukur. Lagu tentang mengucap syukur. Boleh boleh pendek aja boleh. Kalian bentuk kelompok. Bagaimana kelompoknya? Bertiga kah? Berdua kah? Bertiga. Kasihan ini Bang. Berdua aja. Ibu kasih waktu 5 menit aja. 5 menit untuk membuat lagu tentang mengucap syukur. Silakan. Tentang mengucap syukur. Berdua. Itu sudah. Ayo. Misalnya tentang kalian ya, ini contoh ya, jangan ditiru lagi ya. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk makanan hari ini. Terima kasih. Nah, itu ibu ciptakan cuma berapa menit aja. Tapi harus bersama-sama berdua. Ayo, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Alvin sama nih, ini berdua. Apa? Ya udah, kelas 6 sama kelas 6, kelas 5 sama kelas 5. Ayo silakan. Ayo berdua jangan dari Marina berdua. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Tapi lagunya tentang mengucap, nadanya boleh dengan lagu lain, tapi kata-katanya diganti dengan mengucap syukur. Misalnya kalau lembu ada 5 diganti aku mengucap syukur Tuhan memberkatiku. Kanan ada pakai
pelayan. Terima kasih oh Tuhan. Nah itu contoh ya. Oh. Ya. Kalau ini, oh my god. Apa tadi? Nanti dulu kalian sama-sama ngomong. Nanti kalau sudah selesai, baru kalian presentasikan. Silakan. Ayo tinggal 4 menit. Udah, Bu, udah dipikirin kok. Tapi nyanyi sama-sama ya, bukan nyanyi sendiri. Nyanyi bersama-sama tentang mengucap syukur. Buku, coy. Mana ada? Ini bakal Ibu. Bu, Ibu, kami udah tahu. Tapi ambil dari Nanti sama Bu, emang bisa kayak gini? nanti pokoknya semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nanti kalian nyanyi. gitu loh. Nanti kalian nyanyi di teman-teman. Kalau sebagian lagunya ada dari Boleh, tapi kata-katanya mengucap syukur yang kalian ciptakan sendiri ya. Mbak, sungking mau sini. Mau sini aja. hari ini. Oke, udah. Aku udah tahu, Oh, anjing. 3 menit. Untuk kasih setiamu. Ciptaan orang, ciptaan sendiri. Kata-katanya sendiri, nadanya boleh ikuti nada lain, tapi kata-katanya harus Oh, kan lagu sendiri. timur boleh, Bu? Ibu Boleh. Timur ke barat, selatan, utara. Nggak bisa dipikirin. Ayo sekarang kalian tak usah lihat itu. Kalian tuh. tak apa Sini, lihat itu. sini, sini. Nggak usah lihat itu. Boleh kalian tulis kalau lihat. Ini mamaku. Udah, Ibu, ya. Ini lagi ciptakan lagu. Gas. Ciptakan lagu. Gas. Berapa ya? Ciptakan lagu. Berapa ya di sini, guys? Ente udah sekolah di sini. Mak, buku mana, Mak? Oke, udah, Ibu, udah selesai lagu kami dua. Sudah? Udah, Ibu. Aku udah. Masih ciptakan lagu, masih bingung. Ini sudah? Udah. Keren. Ini Iya, masih sama dipikirkan. mikir. Oke. Ini sudah nih. Masih dipikirkan. Ini masih dipikirkan. Tinggal 1 menit mikirnya. Masih ditulis, Bu. Itu, Pak. Asik. Udahlah. Ayo, pertama. Enak banget lu. Bu, kami yang pertama. Nih. Kami kedua. Tahu siapa duluan nanti? Kami udah. Tinggal 30 detik. 20. 16. 16, 15, 14, Satu. 15, 10. Sudah